Salam satu hati. Selamat pagi Bapak Ibu peserta NEOK. Agenda di pagi hari ini adalah agenda terkait Customer Relationship Management. Perkenalkan, saya Rizka selaku CRM Spesialis dan Telesales di Head Office Daya Motor. Dalam agenda NEOK kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi dan sharing terkait Customer Relationship Management di Daya Motor. Untuk itu, kita mulai saja Bapak Ibu semua untuk pemaparan materi terkait CRM di daya motor. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bahwa CRM ini adalah satu hal yang paling penting untuk bisnis retail sepeda motor Honda, utamanya di dealer daya motor, di mana Customer Relationship Management ini adalah strategi manajemen dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan melalui pemanfaatan database. Jadi secara basicnya seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, dalam proses menjalani 4 strategi CRM yang menjadi pilar untuk bisa menjaga customer loyal di daya motor. Yang pertama adalah smart fundamental, di mana daya motor ingin membangun image yang lebih kuat dengan memanfaatkan media sosial untuk melihat sudut pandang atau point of view pelanggan yang bertujuan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan di seluruh cabang daya motor. Dan juga kita memiliki value proposition daya motor, satu hal yang unik dibandingkan dealer yang lain, yaitu adalah champion, cepat, handal, akrab, mudah, pilihan konsumen. Kemudian, pilar yang kedua yang menjadi strategi CRM adalah smart engagement, di mana smart engagement ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, mengurangi keluhan di media sosial dengan memanfaatkan database untuk mempertahankan pelanggan agar bisa menjadi customer daya motor seumur hidup. Dan pilar yang ketiga yaitu smart brain, ya, bahwa daya motor ini memanfaatkan juga data dan analisa untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, serta menjaga bisnis tetap berkelanjutan dan meningkatkan proses CRM dengan tetap mematuhi regulasi perlindungan data pribadi sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, kemudian yang keempat adalah smart operation, di mana smart operation ini erat kaitannya dengan KPI kita di Mendeler. Ya, Bapak Ibu, bahwa data yang terrecord di Mendeler itu pun bisa terintegrasi di daya motor. Dan di daya motor operasionalnya sudah sangat sistematis menggunakan sistem yang terintegrasi di seluruh Mendeler. Nah, untuk itu, dari keempat strategi CRM ini, jika kita lakukan dengan sangat baik, akan terus meningkatkan customer loyal yang akan meningkat dan juga bisa berkontribusi terhadap penjualan, pemeliharaan, dan suku cadang. Seperti yang kita ketahui bahwa dealer daya motor itu memiliki 3 bisnis utama, yaitu H1 penjualan, H2 pemeliharaan, dan H3 suku cadang. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah table of content yang akan saya mulai untuk bisa membahas lebih dalam secara global terkait CRM yang ada di daya motor. Mulai dari customer database sampai dengan CRM policy. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke customer database. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, bahwa database pelanggan adalah pilar utama atau pondasi utama dalam bisnis sepeda motor Honda yang berkelanjutan. Dengan database pelanggan yang sangat baik, kemudian didukung dengan program retensi pelanggan serta service personalized yang sangat oke, dengan uniqueness daya motor tadi, champion, cepat, akrab, handal, dan mudah pilihan konsumen, kemudian kita lakukan cross-selling dalam proses CRM, maka jika itu dilakukan,
itu akan berkontribusi terhadap penjualan sepeda motor, spare part, dan unit entry. Sehingga jika hal itu meningkat, market share pun akan meningkat pula. Jumlah penjualan pun akan meningkat pula, serta tentunya profit terhadap perusahaan pun akan meningkat. Nah, seperti kita ketahui, Bapak Ibu semua, bahwa CRM tanpa database pelanggan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena database pelanggan ini adalah satu sarana atau tools atau bahan atau harta karun ya, kita bisa bilang harta karun dalam menjalankan landasan CRM. Ya, jika tidak ada database pelanggan, maka layanan tidak akan tepat sasaran dan berpengaruh terhadap hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu semua. Nah, terkait database yang terjadi saat ini di daya motor bahwa masih rendahnya validasi database mengisi CDB atau database secara asal-asalan. Kemudian Salesforce takut memberi dan juga eh, alamat ya yang terkadang sering berubah-ubah ya Bapak Ibu semua. Mengelola data pelanggan dan cenderung konsumen sering mengganti nomor handphone sehingga itu berdampak terhadap rendahnya validasi database di daya motor. Nah, ini adalah isu database yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa validasi ini sangat penting di awal. Jika kita tidak melakukan validasi di awal terhadap bisnis kita ke depan, yaitu bisnis H1, H2 adalah flow proses lakukan di cabang untuk menjaga agar database kita bisa benar-benar valid. Mulai dari Salesforce, ya Bapak Ibu semua, flow proses ini jika benar-benar dilakukan dengan sangat baik, maka kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan tujuan kita untuk bisa memfollow up konsumen agar bisa menjadi konsumen daya motor seumur hidup ini akan berhasil tentunya. Karena kita sudah gawangi prosesnya dari proses 1 sampai dengan proses 9. Nah, ini adalah data inti yang harus tersedia dan valid di cabang, yaitu nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, serta email. Nah, kemudian Bapak Ibu, CRM juga melakukan penyegaran ya seiring dengan berkembangnya digitalisasi di saat ini ya Bapak Ibu semua. Nah, kita namakan ini adalah CRM Rejuvenate yang sinergi dengan apa yang diharapkan oleh AHM sebagai ATPN-nya kita dan yang diharapkan oleh Mendeler sebagai distributor sepeda motor Honda-nya kita Bapak Ibu semua. Jadi kita tentunya melakukan penyegaran-penyegaran dan inovasi untuk bisa terus menjaga agar proses CRM ini berjalan dengan semaksimal mungkin di cabang Bapak Ibu semua. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu dalam eh, menjalankan CRM Rejuvenate ini. Ya, 3 poin utamanya adalah transformasi digital, hyper dan personalisasi serta inovasi. Nah, ini pun kita dukung ya dengan adanya 4R, di mana 4R ini adalah satu hal yang berpengaruh bank, yaitu relation, retention, referral, dan recovery. Nah, seperti kita ketahui bahwa siapa yang tidak tahu daya motor, di mana kita memiliki 96 cabang di seluruh dealer daya motor se-Indonesia. Ya, di mana kita menjadi kontribusi kedua se-dealer se-Indonesia, Bapak Ibu semua. Tentunya konsumen-konsumen daya motor mengetahui daya motor dari touch point yang kita lakukan, mulai dari brosur, sales,
sosmed, aplikasi, website, kontak center, pihak ketiga, ataupun dari kawan kita, Bapak Ibu semua. Dan ini, Bapak Ibu, di era digitalisasi saat ini, customer journey atau perjalanan konsumen kala itu dengan kala sekarang ya sudah mulai berubah ya. Dulu itu kalau mau beli motor tinggal langsung ke dealer, bawa uang, nanti lihat-lihatnya di dealer. Nah, sekarang itu mereka sangat mudah mencari informasi terlebih dahulu, mengevaluasi sebelum mengambil keputusan dan membeli produk atau layanan. Nah, ini terkait customer journey-nya ya, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke CRM implementasi atau CRM yang berjalan di daya motor. Nah, mulai dari leads management, di mana leads management ini adalah dasar dalam melakukan prospek Bapak Ibu semua. Ya, nah leads management kita ini terbagi menjadi dua, leads management by Mendeler dan leads management by head office, di mana kemudian melakukan follow up customer hingga akhirnya bisa menjadi deal. Nah, adapun leads management versi Mendeler itu terbagi menjadi leads management inbound dan outbound. Leads management inbound adalah leads management yang diproses melalui pengelolaan calon pelanggan yang datang melalui saluran pemasaran seperti sosial media, event, call-in, website yang tujuannya untuk mengidentifikasikan dan mengelola mereka menuju pembelian. Nah, untuk yang kedua adalah leads outbound. Di sini leads outbound mengelola dan menciptakan prospek yang bertujuan untuk memungkinkan proses input, distribusi, dan juga monitoring progres terkait follow up hingga proses pelaporan terhubung satu sama lainnya. Leads inbound dan leads outbound yang ada di Mendeler ini sinergi dengan leads inbound dan leads outbound yang ada di daya motor. Di mana nah, ya chatbot kami. Kemudian kalau leads outbound di daya motor itu injek melalui portal Salesforce ya Bapak Ibu atau B2B daya motor. Nah, ini adalah contoh leads dari Mendeler ya di mana ada beberapa poin atau sumber data leads yang diberikan ke cabang untuk bisa dilakukan agar terjadi potensi deal. Nah, dari 1,5 jam sampai dengan 7 kali 24 jam, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah leads dari daya motor, Bapak Ibu. Kita punya daya motor dari leads Davina yang nanti tim kami dari CRM and Office itu akan mengirimkan jika ada leads yang bertanya melalui website kami terkait sepeda motor, servis atau suku cadang, itu akan kita informasikan ke cabang sesuai dengan pilihan konsumen pada saat melakukan searching ya di website B2C kami. Jadi disesuaikan dengan B2C, disesuaikan dengan domisili masing-masing konsumen tersebut. Dan ini adalah gambaran leads daya motor versi outbound-nya Bapak Ibu, di mana kita sudah injek melalui portal salesman yang terdistribusi secara otomatis melalui portal salesman dan juga portal telemarketing. Nah, kemudian ini adalah CRM cross-selling di daya motor. Nah, konsep cross-selling di daya motor tentunya untuk bisa meningkatkan sinergi antara H1, H2, dan H3, di mana peran H1 berpengaruh terhadap H2, dan peran H2 berpengaruh terhadap H3. Begitu pula sebaliknya, H3 berpengaruh terhadap H1, H1 berpengaruh terhadap H2, H2 berpengaruh pada H3. Seperti siklus ya Bapak Ibu semua. Karena keterkaitan dari tiga bisnis kita ini di cabang. Nah, ini adalah tim CRM yang seharusnya ada di cabang. Mulai dari PIC CRM,
admin CRM, admin CRM H23, serta SA. Nah, di tahun 2025 ini kami baru memfulfill seluruh atau 100% PIC CRM di cabang dan 100% SA di cabang. Yang belum adalah admin CRM H1 yang masih dirangkap oleh admin STNK dan Teleses, serta admin CRM H23 yang masih ada banyak cabang kami yang belum memilikinya. Jadi baru beberapa saja Bapak Ibu yang memiliki tim komplit di cabang terkait proses CRM. Nah, di CRM ini ada yang namanya H12 tuh H1. H12 H1 itu apa, Bariska? H12 tuh H1 adalah kalau daya motor, kemudian beli lagi di daya motor. Akan pembelian lagi di daya motor. Nah, ini secara flow prosesnya mulai dari database konsumen sampai dengan diundang ke dealer, negosiasi, dan akhirnya deal. Nah, kemudian ada juga H1 tuh H2. H1 tuh H2 apa sih Mbak Rizka? H1 tuh H2 itu kemudian kita undang untuk servis. Di mana konsumen baru yang sudah beli di daya motor ini memiliki atau mendapatkan garansi servis sebanyak 4 kali secara gratis. Untuk itu kita harus mengingatkan sornya. Nah, ini dinamakan reminder service atau proses CRM H1 to H2. Konsumen sudah pernah beli ke kita, kemudian harus servis ke kita. Target CRM secara mandatori itu ada dua, mulai dari proses dan result. Untuk proses, ini harus full cycle. Targetnya full cycle itu adalah proses CRM yang dijalankan bukan cuma di H1 saja, tapi di H2 dan H3. Kemudian grade kuadran. Grade kuadran ini adalah proses CRM yang sudah terakuisisi sampai AHM, di mana AHM yang akan menentukan kuadran dari masing-masing dealernya. Ya, apakah dealer itu sudah layak menjadi kuadran? Ya, apakah dealer itu sudah layak menjadi kuadran 1 atau kuadran 2? Itu tergantung dari proses CRM yang dijalankannya. Ya, kemudian poin yang kedua, target mandatory adalah result, di mana result ini kita bagi dua, yaitu repeat order dan KPB 1 atau service gratis yang tadi Bapak Ibu, H1 to H2 ya. Dan di sini pilar utamanya atau target utamanya untuk H12 untuk CRM ada di service gratis pertama atau KPB 1 own dealer. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu, secara gambaran servis KPB 1 Owen Dealer yang mana menjadi KPI mandatori PIC CRM di cabang. Terus bagaimana KPB 2, 3, dan 4-nya Bariska? KPB 2, 3, dan 4 menjadi tanggung jawab dari admin CRM H23 yang sejauh ini mayoritas masih dirangkap oleh admin bengkel di masing-masing cabangnya berkoordinasi dengan tim PIC CRM H123 di cabang. Nah, contohnya konsumen sudah pernah beli, ya, konsumen beli di daya motor, kita undang servis melalui channel SMS, sudah tidak ada ya Bapak Ibu untuk SMS, melalui channel WhatsApp ataupun call dan konsumen datang servis. Jadi, ketika dealer Bapak Ibu menjual 100 unit, kemudian konsumen yang datang lagi untuk servisnya 25 unit, maka pencapaian Bapak Ibu terhadap target KPB 1-nya adalah 25%. Nah, ini untuk repeat order. Konsumen sudah pernah beli di daya motor. Kemudian konsumen juga sudah pernah servis di daya motor. Kita pun lakukan penawaran melalui channel WhatsApp atau call dan konsumen beli lagi di daya motor. Nah, itu artinya konsumen itu sudah melakukan repeat order Bapak Ibu di daya motor. Nah, kita kalkulasikan terhadap penjualan jika dealer Ibu Bapak Ibu menjual 200 unit, kemudian 30 konsumennya adalah konsumen yang sudah pernah beli ke Bapak Ibu dan beli lagi, maka pencapaian RO-nya adalah 15%. Ini dia Bapak Ibu terkait kuadran CRM yang tadi saya sampaikan sebagai target mandatori dari proses CRM.
Kuadran CRM ini yang menilai bukan saya, bukan juga tim saya, dan bukan juga daya motor. Yang menilai kuadran CRM ini adalah HM berdasarkan pencapaian di masing-masing Mendelernya. Jadi, Bapak Ibu semua, target CRM di cabang itu sama dengan target dealer di cabang. Ada target head office, ada target Mendeler. Yang mana yang harus kita prioritaskan? Tentunya adalah target Mendeler. Kenapa target Mendeler? Karena target Mendeler yang akan langsung masuk ke AHM, di mana pencapaian-pencapaian Mendeler itu akan dipublikasikan ke seluruh dealer kita dan juga dealer kompetitor sesama Honda. Nah, bisa dilihat di sini yang kuadran 1 dari 96 cabang kita adalah Daya Motor Jatinangor. Satu-satunya cabang dengan grade kuadran paling tinggi di Daya Motor yang sudah memberikan impact positif terhadap seluruh cabang kita. Ya, kemudian kita memiliki 81, mohon maaf update-nya, 81 cabang Daya Motor yang sudah kuadran 2 serta 12 cabang yang kuadran 3 dan kuadran 4. Ini menjadi PR kita bersama di tahun 2025. Harapannya di tahun 2026 sudah tidak ada lagi cabang kami yang kuadran 3 ataupun kuadran 4. Ini adalah CRM policy, Bapak Ibu. Ya, di mana setiap proses yang dijalankan tentunya ada aturan yang harus kita ikuti. Di mana aturan ini ada dari Mendeler ya Bapak Ibu, ada juga dari head office Daya Motor. Aturannya yaitu yang pertama adalah proses rekrutmen. Seperti kita ketahui bahwa untuk bisa adanya PIC CRM di cabang yang sekarang itu sudah 100% terfulfill itu melalui prosedur rekrutmen. Ya, prosedur rekrutmen ini sudah sangat jelas Bapak Ibu, baik itu PIC CRM baru ataupun pergantian PIC CRM ataupun perpanjang PIC CRM sudah tertulis di memo yang bisa Bapak Ibu semua baca ya. Kemudian job desk PIC CRM, job desk PIC CRM di Daya Motor ini adalah tiga jadi satu gitu ya, three in one gitu ya Bapak Ibu sebagai PIC CRM, PIC sosial media dan PIC complaint handling. Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu semua terkait product knowledge PIC CRM itu sudah ada di e-learningnya Daya Motor yang jika PIC CRM Bapak Ibu semua mengalami perhentian atau mengalami tukaran ya Bapak Ibu atau orang baru ya yang baru rekrutmen kemudian nanti dia di-invite oleh tim saya di grup CRM itu di bio-nya bisa terlihat sekali ya bahwa mereka bisa mengakses e-learning untuk mereka bisa learning. Bapak Ibu semua yang tadi juga saya sampaikan bahwa KPI CRM ini ada dua ya ada KPI head office dan ada KPI Mendeler. Tentunya KPI head office adalah KPI head office, di mana sesuai dengan job desk CRM yang 3 in 1 tadi, kita memiliki KPI dari kualitas CDB sampai dengan data lead. Semua, kami pun memiliki duta CRM atau regional controller CRM area di tahun 2025 ini di cabangnya dan merangkap sebagai regional controller yang tugasnya adalah memonitoring, mereview, mendevelop PIC CRM di cabang sebagai kepanjang tanganan dari head office. Dan ini dia, Bapak Ibu semua, adalah tim saya, tim CRM di head office. Ada saya sendiri, Rizka. Kemudian yang di tengah ada Mbak Devita, selaku CRM Operation dan Complaint Handling. Serta di sebelah kanan ada Mbak Lita, Network Development. Nah, Bapak Ibu, jika nanti ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait operation di cabang, aset, rekrutmen orang, kemudian tools yang lain, atau yang berhubungan dengan operasional CRM di cabang, Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Devita. Di sini Mbak Devita
kita akan siaga membantu Bapak Ibu semua untuk bisa menyelesaikan problem operasional di cabang yang memang erat kaitannya dengan CRM. Kemudian Mbak Lita ini adalah CRM Network Development, ya. Ini adalah gurunya PIC CRM di cabang. Mbak Lita ini adalah top 10 eh, Best PIC CRM di kontes layanan Honda Nasional. Ya, Bapak Ibu semua, jadi sudah teruji, ya, sudah teruji sekali untuk bisa membantu Bapak Ibu semua atau PIC CRM Bapak Ibu semua terkait pencapaian, result, proses monitoring bisa diskusi dengan Mbak Lita. Ya, jika Mbak Devita dan Mbak Lita sedang berhalangan, ya, Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi langsung dengan saya, ya, bisa ekskalasi langsung dengan saya untuk bisa saya delegasikan ke tim saya di head office. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya pemaparan yang tadi saya sampaikan terkait proses CRM itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya kunci keberhasilan, di mana komitmen dan support dari CEO kami, Ibu Suryani Judo Hartono yang sangat aware, care terhadap proses CRM di cabang, di mana CRM ini menjadi lini bisnis proses operasional di cabang. Ya, kemudian fokus dari PIC dealer atau fokus dari kepala cabang, ADH, serta kepala bengkel yang mendukung terkait proses CRM di cabang. Kemudian juga didukung dengan kompetensi dari PIC CRM yang sudah dilewati dari proses rekrutmen, replace sampai perpanjangan kontrak yang tadi dibantu oleh Mbak Devita. Ya, kemudian pembagian tugas dan teamwork yang sinergi. Karena keberhasilan dari CRM ini bukan hanya dari PIC CRM saja, tetapi dari seluruh tim di dealer agar bisa mencapai keberhasilan yang sesuai dengan target perusahaan, maka harus kerja tim Bapak Ibu. Ya, karena di daya motor ini adalah super tim, bukan superman. Ya, kemudian yang terakhir, ya, ketika kita sudah menjalankan proses dengan komitmen, ya, kemudian juga kita konsisten menjalankan proses tersebut terus-menerus, ya. Kita pun harus melakukan kontrol. Nah, kontrolnya bagaimana nih Bapak Ibu? Kontrolnya ini melalui review rutin, ya, review rutin yang mana selalu melampirkan PIKA atau problem identifikasi atau masalah yang ada serta penyelesaiannya. Penyelesaiannya Bapak Ibu semua bisa berkoordinasi dengan head office atau regional controller CRM di masing-masing area. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, tadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah save nomor telepon saya, Mbak Devita dan Mbak Lita, untuk koordinasi lebih lanjut terkait CRM di cabang. Sekian dari kami, tim CRM Head Office. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat. Salam satu hati, daya motor selalu di hati. Terima kasih.